Nah, Bapak Ibu udah membaca chapternya Bud Ehrman ya, saya pilihkan chapter 6 ya, yang memang lebih lebih serius kesannya klaimnya ya, karena di sana Ehrman itu berbeda dari bab 2 dan bab 3 di buku Misquoting Jesus itu. Kalau bab 2 dan bab 3 Ehrman tampaknya lebih menunjukkan bahwa perbedaan salinan teks Alkitab itu terjadi simply karena kesalahan ya, salah dengar, salah eja, salah salin gitu ya. Atau ada kebingungan bagian tertentu gitu ya. Tapi di chapter 6 ini klaimnya dia adalah ada loh bagian-bagian yang variannya itu muncul karena ada perubahan yang disengaja dan perubahan disengaja itu beralasan teologis gitu ya. Artinya ada klaim teologi tertentu ya, dan klaim teologi tertentu ini adalah untuk mendorong pandangan itu ke arah yang lebih ortodoks ya. Nah, jadi itu move argumen ya, sebenarnya yang dipakai oleh Ehrman itu argumen historical ya. Jadi Ehrman menunjukkan bahwa di zaman gereja mula-mula sebenarnya memahami Yesus dan memahami teks-teks perjanjian lama serta bagaimana menafsirkan di dalam konteks abad pertama itu ada berbagai aliran dan ada berbagai cara memahaminya. Yang kita warisi sekarang sebagai orang Kristen adalah salah satu cara saja dan yang dianggap ortodoks. Tapi bagaimana bagian yang ortodoks itu muncul sebagai pemenangnya begitu ya? Nah, klaimnya Ehrman adalah salah satunya melalui pengubahan-pengubahan teks Alkitab itu untuk menegaskan pandangan yang ortodoks yang pada awalnya disebutnya sebagai proto-ortodoks. Gitu ya, proto-ortodoks artinya cikal bakalnya yang ortodoks. Tapi proto-ortodoks ini muncul bersamaan dengan berbagai pandangan yang lain, begitu ya. Nah, sehingga dengan eh, telaah historical semacam itu ya, menunjuk kepada perkembangan mula-mulanya, Ehrman itu membuka ruang diskusi di situ. Buat orang yang nggak belajar histori ya, hal semacam itu tuh mengagetkan karena kita rasa pokoknya yang kita warisi sekarang udah dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti itu, nggak pernah ada perubahan. Ya dan mungkin kebanyakan orang Kristen awam juga berpandangan seperti itu sih ya, dan mungkin pandangannya adalah pokoknya eh, dari surga Alkitab itu datang begitu ya, terus ya seperti itu, terus menjelmalah menjadi ajaran-ajaran kita di gereja yang ada di sekarang ini begitu ya. Padahal kalau kita lihat histori, teologi itu berubah ya. Karena kalau teologi itu nggak berubah, nggak bisa ada reformasi begitu misalnya. Ya, jadi terutama untuk kalangan reform ya, kalau teman-teman dari kelompok reform itu merasa bahwa teologi harusnya statis ya dan tidak ada perubahan, itu udah mendinai semangat reformasi sendiri loh, karena semangat reformasi kan sebenarnya semper reformanda ya. Gereja yang sudah terreformasi harus selalu siap mereformasi diri begitu ya. Artinya selalu berada di dalam perubahan itu sendiri sebenarnya. Nah, jadi harus conscious bahwa memang ada perubahan ya. Tetapi perubahan itu diyakini dituntun oleh Roh Kudus ya dan mengarah kepada pembaruan yang datang dari Tuhan sendiri ya. Dengan tidak mendinai akar atau tradisi yang diwarisi sebelumnya gitu ya. Makanya penulis-penulis perjanjian baru kan juga merefer ke perjanjian lama ya dan menunjukkan bahwa Mesias yang telah datang ini sebenarnya menggenapi ya bagian-bagian dari perjanjian lama, bukan menganulir perjanjian lama. Ya, tapi bahwa itu ada perubahan ya, ada kontinuitas dan diskontinuitas dari perjanjian lama ke perjanjian baru, itu real, itu semua Bible scholars yang baca Alkitab baik-baik akan bisa melihat hal itu ya dan menunjukkannya begitu ya. Nah, jadi teologi itu nggak statis ya. Dan pandangan-pandangan itu bahwa saling bersinggungan ya yang proto-ortodoks dan yang akhirnya dianggap heterodoks ya, dianggap bidat gitu ya. Itu terjadi ya. Dan sesungguhnya di setiap zaman juga seperti itu sesungguhnya ya. Yang heterodoks dan dianggap bidat sampai di zaman kontemporer sekarang kan tetap masih ada. Ya, di abad keempat ada dispute besar yang menghasilkan konsili Nisea Konstantinopel. Tapi Bapak Ibu yang dari kalangan Protestan dan Evangelical biasanya tidak sadar bahwa perpecahan yang lain yang besar juga sudah terjadi di abad 10 dan 11 yaitu Gereja Barat dan Gereja Ortodoks Timur.
Cuman yang Protestan itu mewarisinya dari yang Barat. Jadi dianggap yang Ortodoks Timur itu nggak eksis kadang-kadang karena di luar sejarah yang dipahami oleh kelompoknya begitu ya. Nah, jadi sebenarnya begitu orang melakukan telaah historical ya, kita lihat kompleksitas jalur itu jadi memang luar biasa rumit ya, dan terbuka kemungkinan-kemungkinan dan terbuka ruang diskusi-diskusi. Ya, dan dari situ sebenarnya bisa dibangun perspektif-perspektif ya, dan ada perspektif yang lewat tinjauan historical itu bisa mengoreksi kita yang di zaman kontemporer ini. Makanya historian itu melakukan tugas itu ya. Nah, lalu Erman punya angle itu tuh yang tertentu itu ya. Angle-nya dia adalah jangan terlalu yakin ya bahwa yang ortodoks itu sesimpel itu ya. Ini loh ada varian-variannya sebenarnya yang dirubah ya. Saya lihat di texting ada yang bilang dari mana Erman bisa yakin ada perubahan-perubahan gitu ya. Eh, Nah, itu sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Kita kan di dalam penggalian sejarah itu menemukan berbagai manuskrip ya. Terus di dalam manuskrip itu kalau ada perbedaan ya, dan kita tahu ahli Taurat itu menyalin baik-baik dan sebisa mungkin setia ya terhadap apa kopi yang dia ditugaskan untuk menyalin ya. Maka kalau ada perbedaan dari teks yang ditemukan secara arkeologi, secara sejarah begitu ya, maka ya kita hipotesisnya ini ada yang merubah gitu ya. Entah perubahannya karena kesalahan penyalinan ya, atau perubahannya karena motivasi tertentu. Begitu ya. Jadi tahu dari mana Herman? Ya buktinya banyak. Ya itu tinggal hipotesis terhadap data-data perubahan atau perbedaan itu seperti apa hipotesisnya itu yang jadi bagian perdebatan ya. Tetapi bahwa terjadi perubahan, semua Bible scholars yang belajar ya itu tahu kalau ada varian teks itu ya hipotesisnya memang terjadi perubahan di dalam proses penyalinan itu. Tapi kenapanya itu yang Herman menyajikan salah satu teori yang mungkin ya. Bruce Metzger dosennya mungkin tidak akan sejauh itu ya seperti klaim-klaimnya Herman ya. Karena Metzger ya santai aja, memang memang seperti itu Alkitab banyak variannya. Lalu kalau Bapak Ibu serius ya misalnya Perjanjian Lama yang umurnya lebih panjang dan lebih tua ya, itu variannya terutama di kitab-kitab yang post eksilik ya, yang sesudah zaman kembali dari Babel ya, kitab-kitab terutama kitab-kitab wisdom ya, kitab-kitab hikmat ya yang ke belakang. Kadang-kadang varian-variannya juga ini ya dahsyat ya. Misalnya kitab Daniel gitu ada yang variannya bahasanya ada yang beda gitu ya. Dan ada bagian tertentu yang cukup besar porsinya itu hilang gitu. Nah, terus bagaimana itu hipotesisnya itu bisa terjadi? Ya, yang masuk akal hipotesisnya adalah itu ada yang ditambahkan memang. Karena kalau ahli Taurat itu menghilangkan bagian tertentu, siapa yang berani gitu ya? Dia disuruh nyalin kok terus satu bagian besar hilang gitu ya. Ya bisa ada sih hipotesis yang bilang misalnya bagian yang terkenal itu ya, bagian akhir dari Markus itu ya, yang banyak Bible scholars juga di LAI itu ada tandanya bagian itu ditambahkan gitu ya. Itu ada hipotesis yang bilang bahwa oh itu mungkin robek kali ya, ada manuskrip tertentu bagian belakangnya robek terus hilang gitu ya. Nah, tapi seberapa meyakinkannya hipotesis yang semacam itu lebih lebih mudah eh, apa eh, meyakini bahwa itu memang ditambahkan kemudian karena ada ahli Taurat yang merasa butuh epilog ya kitab Markus itu habisnya gantung dan epilog yang ditambahkan itu cocok kok sama Injil-Injil lain yang ada juga ya yang Matius, Lukas dan seterusnya gitu ya dan di dalam kisah-kisah tradisi yang mereka warisi gitu. Jadi itu semacam cerita penutup yang lama-lama terus diwarisi terus di dalam salinan-salinan berikutnya ya. Itu hipotesis yang lebih masuk akal gitu ya. Jadi tahu dari mana Erman? Ya memang ada buktinya, memang ada variannya, tinggal menjelaskannya seperti apa. Nah, sehingga kalau kita kita tahu ya bagian mana yang berbasis data ya, itu kalau kita bantah ya itu implikasinya adalah kalau yang berbasis data itu ini nggak belajar, memang nggak pernah buka sih teks asli terus nggak pernah lihat sih bagian-bagian yang varian itu gitu ya, pantas aja nggak tahu ya. Terus udah nggak tahu menuduh Erman kurang mendalam lagi. Erman belajarnya sampai
PhD sama Bruce Mesker gitu ya, terus dengan enteng gitu bilang Ehrman nggak mendalam gitu ya. Eh, apa itu terlalu terlalu enteng ya gugatan-gugatan semacam itu ya, dan mungkin kita perlu membiasakan diri tidak melakukan klaim yang semacam itu ya. Dia dalam atau nggak dalam ya, nggak apa-apa ya, jangan kita permasalahkan ya. Kita permasalahkan hal yang dia klaim itu aja gitu ya, jangan melakukan ad hominem begitu ya. Nah, jadi ketika ada perbedaan di dalam teks yang ditemukan kita dan kita warisi sama-sama ya, eh, Ehrman itu mengklaim bahwa kelompok ortodoks ini nih yang punya agenda begitu ya, melakukan perubahan-perubahan itu demi supaya apa pikiran-pikiran dari kelompok proto-ortodoks ini yang menang dan akhirnya kita warisi sebagai kelompok yang ortodoks. Nah, tapi disitulah hipotesisnya dia itu, teorinya dia itu, ya. Dan ketika orang itu menyajikan hipotesis, dia melompat dari data ke hipotesis, gitu ya. Nah, di situ tuh ada kalau buat pembaca yang apa jeli ya, di situ ada ruang untuk diskusi. Tapi kalau datanya itu ya Bapak Ibu datang aja ke perpustakaan tua di London atau di mana ya, terus lihat teksnya memang ada variannya sih. Ya dan kan sekarang terbuka bebas juga ya di dalam diskusi yang dari tahun lalu ya. Saya tunjukin ya beberapa teks manuskrip kuno ya dari abad keempat, abad ketiga ya. Bapak Ibu bisa lihat online juga sih kalau tertarik. Udah belajar 2 semester bahasa Yunani, coba baca manuskrip asli gitu ya. Seberapa seberapa mampu baca ya. Eh, Pak ini ya ilmu yang didapat di kelas itu cukup ya untuk baca manuskrip asli ya. Kalau sebelum abad keempat tulisannya lebih susah sih. Ya sesudah abad keempat lebih rapi ya. Terus mulai abad ke-7 sampai abad ke-10 mungkin udah ada huruf besar, huruf kecil ya, jadi lebih lebih mudah lagi gitu ya. Terus lama-lama ada tanda bacanya ya. Jadi kalau nggak ada tanda baca juga susah nih karena huruf itu berentet ya, terus motong jadi satu kata di sebelah mana gitu ya kalau nggak ada tanda bacanya ya. Itu challenging ya. Kelas Pak Chandra itu terlampau jinak ya soal-soal kuisnya karena dipenuhi tanda baca dengan baik-baik gitu ya. Kalau baca manuskrip asli setengah mati gitu ya. Mungkin satu kali saya harus bilang Pak Chandra, sodorin manuskrip asli Pak, coba baca gitu. Biar lebih seru kalau kuis. Nah, tapi jadi di tempat di mana Erman itu melompat ya ke hipotesis, di situ juga tuh kita bisa coba pikirkan ya apakah ada hipotesis yang lain ya. Jadi sebenarnya kalau Erman itu mengklaim ya bahwa kelompok ortodoks ini yang punya agenda terus melakukan perubahan ya. Sebenarnya hipotesis lain yang lebih wajar dan lebih biasa aja ya, tapi kurang kontroversial ya adalah ya memang si penyalin itu merasa bahwa kalangan yang mewarisi cerita Yesus ini ya, kelompok Yesus itu merasa bahwa hal yang dia tulis itu sebagai perbaikan dari salinan yang sebelumnya itu memang yang diyakini oleh kelompok Yesus gitu ya. Walaupun di kelompok Yesus banyak pandangan tapi majority meyakini itu karena kalau dia menyalin yang kontroversial nanti dia dimarahin sama bosnya. Kan ahli Taurat itu juga harus report ya waktu dia melakukan penyalinan gitu ya. Nanti dia dihukum cambuk 40 kali lagi kalau dia terbukti ini salah nyalin kitabnya gitu ya. Jadi apa hipotesis yang lebih wajar dan lebih aman adalah ya memang dia menyalin seperti yang diyakini oleh komunitasnya, itu bukan karena si penyalin itu punya agenda tertentu terus memaksakan ya bacaan dia sendiri ya secara pribadi kepada ini ya, kepada teks yang dia salin. Tapi kan itu argumen yang kurang kontroversial ya, kurang bisa buat menjual buku ya. Bud Ehrman kan pingin jualan buku juga ya. Jadi argumen yang kontroversial itu yang lebih lebih suka dibaca orang ya. Eh, Buku Bart Ehrman itu komentarnya di Amazon tuh ribuan ya yang baca sejak terbit, jadi sangat populer bukunya ya. Eh ya tapi hipotesis dia hanya salah satu ya dari kemungkinan dan kita bisa punya hipotesis lain yang biasa aja. Kemungkinan ya Bruce Metzger hipotesisnya yang biasa aja juga gitu ya. Cuman Ehrman ini memang murid yang kreatif sih. Ya memaksa orang Kristen berpikir keras ya. Dan siapa tahu dengan berpikir keras begitu ya, orang Kristen itu kalau comeback kepada kebenaran Alkitab, lebih memahami kompleksitas penyalinan dan kompleksitas tekstual ya,
lebih punya modal yang baik juga untuk tafsir karena tiba-tiba tidak punya blind spot atau imajinasi yang salah tentang Alkitab, tetapi juga paham ya terhadap argumen-argumen historical ya dan mungkin bisa membangun hipotesis yang lebih baik daripada hipotesisnya Ehrman gitu ya. Jadi berinteraksi dengan bukunya tetap menjanjikan hal-hal yang baik sih, walaupun mungkin kalangan Kristen konservatif nggak setuju ya sama poin-poinnya dia gitu. Hmm. Ya mungkin segitu kali yang ingin saya coba uraikan dari Ehrman ya, kalau kita mau generous dengan dia ya. Waktu saya kuliah di Amerika sih ada teman saya sekelas bilang, nih Ehrman nih orang Kristen yang sembunyi-sembunyi nih katanya dia gitu. Tapi kan Bapak Ibu juga lihat ya di YouTube kalau Ehrman diwawancara dia ngakunya agnostik sih. Ya jadi kalau kita respect pendapat dia sendiri yang melabel dirinya sendiri ya dia agnostik lah. Oke. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada komentar atau pertanyaan. Gimana pembacaan Ehrman Bapak Ibu? Saya lihat sih Bapak Ibu nggak terlalu mendidih ya seperti waktu texting pertama denger Dawkins itu textingnya cukup mendidih ya. Meluap-luap gitu. Kalau sekarang lebih terkontrol ya, lebih lebih nyantai gitu ya. Tapi lebih tetap kritis ya. Jadi ini banyak kemajuan sih. Ada komentar atau pertanyaan? Kalau kita ambil pertanyaan dari texting ya, ada Pak Erlan misalnya bertanya, kenapa ya eh, teolog dari tempat yang sama-sama Princeton ya, Metzger sama Pak Erman kok bisa punya pendapat yang berbeda ya baca varian teks gitu ya. Gimana pendapat Bapak Ibu? Pertanyaan Pak Erlan kayak gitu tuh. Kalau saya melihat sih itu bergantung sama asumsi mereka gitu ya Pak ya. Kalau misalnya Erman sepertinya dari bacaan yang minggu lalu juga kita bisa membaca tuh bahwa asumsi Erman itu adalah Alkitab itu baru sahih sebagai dasar keyakinan iman Kristen kalau memang secara naskahnya itu pertama original, kemudian ya gak boleh memuat kesalahan. Sehingga dengan Hmm. asumsi semacam itu maka dia akan mempertanyakan apakah iya iman Kristen itu sahih kalau misalnya naskahnya saja udah gak original. Itu yang Hmm. pertama. Kedua, yang dia tunjukkan ke kita kali ini adalah salinannya ada motif teologis. Jadi kita udah digiring tuh Hmm. sebetulnya untuk membaca dengan kerangka tertentu yang bagi orang zaman waktu itu dianggap sebagai ortodoks. Padahal apakah iya, ya kan? Sehingga saya pikir dengan asumsi gitu ya fair fair saja. Dia bisa membuat penelitian, kemudian mencoba memberikan sebuah argumentasi yang sebetulnya cukup meyakinkan sih kalau kita lihat secara empiris begitu. Iya, jadi apakah memang Erman itu sebenarnya yang diserang itu Alkitab atau yang diserang itu pemahaman terhadap Alkitabnya? Karena jangan-jangan Erman hanya membunyikan Chicago Statement nggak ya? Bahwa dia kan munculnya belajarnya dari Wheaton College juga ya. Jadi dia dari kalangan yang sangat konservatif juga. Terus dia juga paham lingkungan konservatif itu ineransi itu munculnya dari Chicago Statement seperti itu ya. Kata per kata diinspirasikan Tuhan gitu ya. Terus kalau ada ratusan ribu kata itu akibat perubahan penyalinan gitu ya, terus gimana? Dan bahwa kita nggak punya kopi yang asli itu kan ini ya alamiah ya karena penyalin-penyalin kuno itu kalau yang lama itu udah rusak ya ininya teksnya ya dimusnahkan habis itu karena udah disalin ke yang baru ya yang barulah yang diwarisi karena itu kan yang bisa lebih bertahan ya di komunitasnya kan. Nah, jadi yang pertama kali ditulis ya memang mungkin udah dimusnahkan sih. Kita nggak punya lagi salinannya. Tapi yang kita punya adalah salinan-salinan itu yang eh, diyakini oleh umat Kristen bahwa itu masih menggambarkan ya hal yang ditulis oleh penulis pertamanya. Jadi kalau kita mau lebih generous terhadap Erman sih,
bisa saja ya dia tidak menyerang Alkitabnya langsung ya, tapi yang dia serang itu pemahaman eh, kaum konservatif bahwa Alkitab itu baru sah kalau memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh orang Kristen sendiri. Padahal mungkin Alkitab sendiri tidak mensyaratkan hal-hal itu supaya otoritasnya sah gitu. Dan kalau slogannya orang Kristen adalah let the Bible interpret the Bible gitu ya, maka ya kita jangan pakai syarat modernitas kita ya untuk mendikte Alkitab berfungsinya harus seperti yang kita inginkan. Nah, sedikit banyak tuduhan Peter Enns terhadap eh, tendensi kaum evangelikal membaca Alkitab kan juga seperti itu ya, bahwa kita itu menuntut sesuatu yang sebenarnya Alkitab berfungsinya tidak seperti itu. Dan seolah-olah kita itu lebih tinggi dari Alkitab ya. Dan Peter Enns tidak segan-segan bilang itu tuh idolatry loh. Ya, karena kita tuh sebenarnya menyembah kriteria kita itu, bukan menundukkan diri terhadap firman Tuhan begitu ya. Nah, jadi kalau Erman duduk sama-sama Peter Enns, jangan-jangan mereka bisa banyak kesetujuan tuh, walaupun pasti ada perbedaan juga ya di dalam tafsir-tafsir begitu. Tapi sangat interesting bahwa pada kenyataannya bisa saja ya orang konservatif yang di zaman modern itu sama terpenjaranya di dalam modernitas dengan orang liberal yang berusaha dia kritisi. Karena sama-sama mulai dengan praasumsi yang sama, bahwa Alkitab itu berfungsinya harus dengan cara tertentu. Entah itu kata yang dia pakai historis atau apa gitu ya. Tapi pokoknya yang dianggap berbeda dengan itu fungsinya atau menyajikan gambaran yang berbeda itu nggak sahih. Tapi itu gambaran modernitas. Karena kalau kita baca Early Church Fathers, Agustinus nggak punya masalah apa-apa tuh dengan alegori dan lain sebagainya. Paulus tampaknya juga begitu gitu ya. Jadi kalau kita ini menuntut sesuatu yang seperti itu muncul dari mana? Ya, dan itu mungkin memang perdebatan itu sangat menjadi keras di zaman modern. Ya, terutama label liberal itu munculnya dari kaum konservatif di zaman modern itu ya. Dan tidak bisa disangkal Protestantisme dan kelompok reformasi itu tuh sebenarnya lahir sejaman dengan eh, modernitas itu sendiri ya, karena eh, Johann Gutenberg itu yang membuat mesin cetak, itulah yang membuat traktat-traktatnya Martin Luther itu bisa dibaca banyak orang dengan sangat cepat, mempengaruhi opini banyak orang ya. Kalau sekarang itu medsos ya, zamannya Luther itu mesin cetaknya Johann Gutenberg ya, dan mesin cetak itu yang mencetak Alkitab dalam bahasa Jerman sehingga bisa diakses rakyat dengan sangat bebas begitu ya. Jadi modernitas itu lahirnya bersamaan dengan reformasi. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya, jadi kadang-kadang adalah apakah reform itu dan kelompoknya itu selingkuhnya udah terlalu ketat ya, udah terlalu dekat ya dengan modernitas gitu. Karena udah terbiasa bercinta dengan modernitas, merasa yang lain yang bukan modernitas itu dirasa tidak Kristiani. Tapi yang dibela sebenarnya modernitas. Jadi fenomena itu mirip dengan gereja medieval waktu zaman Galileo, menikahnya itu dengan filsafat Aristotle begitu ya, dan memang teolog-teolog zaman medieval ya seperti Thomas Aquinas dan lain sebagainya pakai ya filsafat-filsafat terbaik dari Aristotle ya untuk membela iman ya, dan memang itu lagi zamannya, lagi ngetren ya. Tapi begitu ada Galileo yang dirasa mengancam ya filsafat Aristotle yang memang menjadi tren dan mendunia pada saat itu ya, yang merasa terancam kekristenan. Kenapa? Karena kekristenan udah sangat dekat bercintaannya dengan filsafat Aristotle. Itu nah apa menyikapi ya dan menjadi kritis dengan problem percintaan semacam itu nggak begitu mudah itu. Ya tapi seorang Agustinus itu kalau Bapak Ibu baca lagi suratnya Galileo ya terhadap eh, Princess Christina itu ya, Duchess Christina, maka Galileo itu mencatat Agustinus itu udah memperingatkan jangan ya kita terlalu dekat misalnya menafsirkan Alkitab dengan pola saintifik tertentu di zaman kita dan merasa itu tuh harusnya kekristenan berpikirnya cuman yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau sains itu lewat zamannya gitu ya, nanti yang dirasa adalah kekristenan itu runtuh. Padahal bukan itu yang terjadi.
gitu ya. Nah, itu kepekaan-kepekaan yang saya rasa sulit ya dan perlu dibangun ya perlahan ya. Dan zaman sekarang sebenarnya eh, filsuf-filsuf postmodern itu ya kalau Bapak Ibu baca ya, itu yang mengobati penyakit kita dari zaman modernitas sebenarnya. Tapi kalau kita berpegangnya erat-erat terhadap modernitas sebagai kriteria kebenaran kita satu-satunya, kita langsung antipati terhadap semua yang berbau postmodern ya. Dan zaman liberal itu juga udah bergeser ke zaman post-liberal sebenarnya. Tapi biasanya yang terperangkap di masa lalu begitu ya akan merasa oh ini pasti sesat gitu karena kok ngomongnya beda walaupun tetap masih ngomong dari Alkitab gitu misalnya. Ya nah apa ada shifting itu ya di dalam apa zaman kita itu ya eh, perlu mencermati dengan hati-hati juga ya cara cara terbaik untuk meresponsnya ya harus belajar sih ya supaya tahu lagi bagaimana memilahnya ya dan bahkan juga mengkritisi diri kita sendiri ya kalau kita tuh sebenarnya ada ya perangkap-perangkap yang ada di dalam diri kita tapi kita nggak sadari dan berinteraksi dengan orang yang pikirannya berbeda dari kita sesungguhnya keuntungan besarnya itu karena dengan melihat perspektif yang berbeda itulah kadang-kadang kita baru bisa bercermin tuh dan melihat sebenarnya kita kelemahannya ada di mana karena kalau kita cuman di dalam echo chamber kita sendiri ya terus cuman menyuarakan hal-hal yang kita sukai dan mengkonfirmasi diri kita sendiri karena itulah yang menghasilkan kesenangan gitu ya. Kita ada kemungkinan besar ya terperangkap terus dan nggak belajar-belajar sih. Blind spot kita makin tebel gitu ya. Karena kita nggak bisa lihat. Kalau kita ngobrol sama yang berpendapat berbeda, pada saat itu juga kita langsung berpikir, iya ini gimana ya? Sebenarnya apa saya tidak harus memikirkan ulang ya hal-hal yang saya yakini juga gitu. Dan di dalam interaksi itu ya, kalau bisa dijalankan dengan produktif, jangan-jangan kita bisa tambah baik sama-sama walaupun beropininya berbeda begitu ya. Nah, tapi itu biasanya butuh kerja keras, butuh trust, butuh persahabatan ya. Kalau tanpa itu semua jadi lebih sulit melakukannya sih. Jadi supaya bisa maju mungkin harus punya habit juga ya membangun trust, membangun persahabatan ya. Perkara perbedaan pendapat ya kita jalani ya, terus kita obrolin. Seperti obrolan-obrolan kita yang kita coba lakukan di kelas kita juga. Ada pertanyaan, komentar lagi soal Erman boleh kalau masih ada. Sedikit komentar Pak Ihan Ya mengenai Pak. terakhir apa itu percakapan di awal begitu ya, bahwa sebetulnya apa sih yang disangkali sama Erman. Tapi saya jadi kepikiran satu hal yang menarik, bahwa Erman ternyata tidak meninggalkan iman Kristen karena Alkitab. Apa kesahihan Alkitab atau tidak, itu tidak menjadi sebuah alasan dia meninggalkan iman Kristen, tetapi bergumul dengan the problem of evil and suffering, kan begitu. Jadi menarik Hmm. juga kalau misalnya kita mau mengatakan bahwa wah gara-gara Erman tuh mengkritik-kritik Alkitab, gak sahih dan sebagainya, tuh sahihnya dia jadi gara-gara mungkin dia gak percaya ineransi Alkitab versinya orang kaum evangelical, terus akhirnya dia jadi meninggalkan iman Kristen. Padahal Eman sendiri menuliskan loh artikel-artikel, bahkan memberikan apa itu namanya, uh, apa itu istilahnya, mengatakan alasannya sebetulnya, klaim bahwa dia itu gak meninggalkan iman karena gak percaya kesahihan Alkitab, tetapi karena dia gak bisa memberikan jawaban apakah Tuhan betul-betul ada kalau misalnya dunia ini masih evil. Jadi saya pikir itu baik kalau misalnya kita mau membaca seorang tokoh dan terlalu cepat menilai asumsi di baliknya bisa berbahaya juga begitu. Oh betul betul ya. Terima kasih Pak Wilson untuk komentarnya ya. Jadi memang praktek yang baik ya kalau kita membicarakan tokoh ya. Terserah tokohnya itu kita suka atau nggak suka ya adalah kita harus bayangkan ya tokoh itu mendengarkan obrolan kita dan duduk di ruang kuliah kita juga ya. Terus dia mendengarkan pembicaraan kita, dia akan bilang bahwa ini adalah assessment yang fair atau tidak terhadap pikiran-pikiran dia. Ya kalau kalau kita rasa dia duduk, misalnya kita bicara soal Calvin aja, baca Institutio gitu. Tapi terus Calvin duduk di situ, terus dia protes, enggak kok, saya nggak mikirnya kayak gitu ya, kamu salah gitu. Nah berarti kita gagal ya membicarakan soal dia. Bahwa kita boleh punya tafsir kita sendiri, is oke lah. Tapi kalau kita
berusaha memahami dia pada dirinya gitu ya, ya kita harus bayangkan dia lagi duduk di situ tuh. Ya sehingga kalau dia lagi duduk di situ terus kita mengklaim sesuatu yang nggak fair ya, dia langsung berdiri terus bantah ntar gitu ya. Loh, berarti kita gagal. Ya, berarti klaim kita itu either klaim sapu jagat atau klaim yang tidak berdasar karena loh kok kita lagi bicarain dia orangnya sendiri nyangkal kok terus kita nggak percaya kita rasa dia pasti itu agendanya atau apa niatannya atau apa dia bilang enggak kok gitu ya. Jadi itu praktek yang baik sih. Nanti kalau kita apa eh, masuk ya ke dalam topik-topik Islam mungkin 2 minggu dari sekarang ya terus kita baca Scholar Muslim atau apa ya kita juga bisa membayangkan ya kalau di kuliah kita atau nanti ada orang yang dengar ya recordingnya di YouTube ya bahwa yang dengar itu Muslim ya lalu kalau dia dengar obrolan kita membicarakan tentang Islam ya apakah dia merasa itu sebagai gambaran yang fair atau tidak gitu terhadap agamanya gitu. Kalau iya berarti kita agak berhasil belajarnya. Kalau enggak ya berarti mungkin kita gagal. Ya, jadi itu praktek yang baik sih. Thank you Pak Wilson. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kita udah injury time juga sini. Iya, sorry juga tadi saya agak telat masuknya ya. Pertanyaan yang lain muncul dari Pak Patrick ya. Saya rasa yang cukup menarik di texting itu pertanyaannya adalah apakah Erman tidak terlalu apa eh, optimis ya bahwa kalangan yang pro ortodoks itu tuh yang punya agenda merubah Alkitab sehingga itu ya, apa mendorong pikiran pembacaan teks itu ke arah tertentu yang diinginkan gitu ya. Nah, itu eh, saya rasa pertanyaan yang cukup baik ya karena juga apa tidak mengklaim yang berlebihan bahwa Bart Ehrman tuh sebenarnya eh, punya niatan ini dan itu ya, tapi mempertanyakan keabsahan interpretasinya dia ya, apa Bart Ehrman ini apa klaimnya tidak terlalu kuat ke arah yang cenderung juga nggak bisa dibuktikan gitu ya. Nah itu apa cukup bagus ya pertanyaan itu dan ditanyakan dengan spesifik ya. Eh, Apanya yang salah dari Erman itu jelas juga diutarakan di situ ya. Lalu mungkin jawabannya kalau iya bisa interesting, kalau enggak pun terus juga interesting juga ya. Jadi itu apa latihan bertanya semacam itu membuka kemungkinan ya. Kita berpikir next step-nya lagi ya. Eh, Kalau Erman ternyata enggak, lantas apa ya hipotesis yang lain gitu ya. Nah, gimana? Kalau di kalangan beragama biasanya sih menganggap Erman emang kebablasannya di chapter 6-nya itu ya. Biasanya sih seperti itu ya. Hmm. Walaupun ya membaca dia menguraikan detil-detil teksnya, saya rasa tetap satu ini ya, satu keuntungan ya, satu apa kemewahan buat kita karena dia yang kerja keras itu menggalinya ya. Perkara kita nggak setuju dan memperdebatkan hipotesisnya eh, itu nggak apa-apa, tapi dia udah kerja keras duluan ya. Kita yang tinggal baca doang ya, terus berpikir yang selanjutnya, yang kerja kan dia. Jadi kita tetap perlu berterima kasih sih terhadap usaha kerasnya dia. Iya, eh ya mungkin sih masih banyak ya komentar di texting Bapak Ibu yang interesting, tapi mungkin kita sampai di sini ya. Nanti saya coba pilih. Kayaknya sih ada klaim yang interesting ya untuk kita mainkan di perdebatan berikutnya ya. Klaimnya kayaknya bisa cukup seru ya untuk perdebatan. Terus nanti kita pilih lawannya lagi ya. Dan siapa tahu ini ya, mungkin makin lama makin susah ya nentuin pemenangnya. Saya harap gitu sih di dalam trajektori perdebatan kita ya, karena mungkin dengan demikian menjadi indikasi juga bahwa Bapak Ibu belajar dan belajarnya makin mendalam. Terus kalau argue makin lama makin kuat, eh, kebiasaan argumennya juga makin baik, terus makin susah nentuin ya. Tapi kalau udah sampai level gitu, terus salah nentuin siapa yang menang, siapa yang kalah, itu udah doesn't matter sih. Doesn't matter who wins ya, karena we all win ya, karena Bapak Ibu jadi tambah bagus sih. Berpikirnya makin lebih tajam. Ya, thank you Bapak Ibu untuk kerja kerasnya. Nanti saya pasang lagi ya bacaan untuk minggu depan dari Daryl Bock dan Daniel Wallace kalau nggak salah yang menjawab chapternya Bud Ehrman secara spesifik. Siapa tahu menolong juga me, apa meredakan keresahan Bapak Ibu terus eh,
menyajikan gambaran juga bagaimana seorang yang ahli juga tentang tekstual varian merespons terhadap Bart Ehrman gitu ya. Siapa tahu menolong Bapak Ibu juga.